Pembelajaran kelas 7 yang berjudul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bersama saya Siti Sapura. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. 2. Melalui pembelajaran praktik, kalian dapat menghafal Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. 3. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menjelaskan kandungan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. 4. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsi atas Al-Quran dalam simple metrik, infografis, berperilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 59 dan An-Nisa ayat 64. 1. Membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. 2. Mengartikan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. 3. Menerapkan bacaan alif lam syamsiah dan alif lam al-qamariyah. 5. Hafalan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. 7. Memahami isi kandungan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Selanjutnya, memahami posisi hadis terhadap Al-Quran. Pantun pemantik. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu dalam diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Mari bertafakur. Bacalah uraian di bawah ini untuk menjadi renungan. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasannya. Seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya pula hadis sebagai sumber ajaran Islam. Setelah Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam menjalani hidup.
titik fokus untuk memperdalam materi pada bab ini. Kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini, yaitu 1. Definisi Al-Quran, 2. Definisi hadis, 3. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, 4. Kandungan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis dan terhadap Al-Quran, 5. Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Al-Qamariyah. Talab Al-Alim Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Perhatikan dan baca ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. 2. Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, dan kami tidak menurun kitab Al-Quran kami kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nahl ayat 64. Tugas kelompok atau aktivitas 1. Secara berkelompok, isilah arti setiap kata pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 seperti pada tabel di bawah ini. B. Jawaban ditulis di buku tugas dan boleh melihat Al-Quran dan terjemahnya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.